Sejarah akhir kehidupan tragis seorang anak berusia 8 tahun. Pada suatu malam, seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang bernama Jane Van Kalk ingin mengunjungi ibunya. Biasanya ia akan pergi menemui ibunya bersama kakeknya. Namun malam itu untuk pertama kalinya ia akan pergi mengunjungi ibunya sendirian karena kakeknya ada pekerjaan. Tapi setelah ibunya menunggu cukup lama, Jane tidak pernah sampai ke rumah ibunya. Lalu kemana Jane pergi? Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jane Van Kalk lahir pada tanggal 17 September tahun 1897 di Brasil, Belgia. Kehidupan Jane sangat memilukan sejak kecil karena dia adalah anak di luar pernikahan dan tidak pernah mengenal ayahnya. Jane telah tinggal bersama kakek dan neneknya sejak ayahnya meninggalkan ibunya. Meskipun tinggal bersama kakek dan neneknya, Jane tetap mengunjungi ibunya yang tinggal di Boudoin Boulevard dan Chaus d'Anvers setiap hari. Pada pukul 6.30 malam pada tanggal 7 Februari tahun 1906, Jane yang saat itu berusia 8 tahun meninggalkan rumah kakek dan neneknya untuk mengunjungi ibunya. Seperti biasa, Jane akan menghabiskan waktu 1-2 jam di kediaman ibunya sebelum kembali ke rumah kakek dan neneknya. Biasanya Jane akan berkunjung dengan ditemani kakeknya. Namun pada malam itu adalah kesempatan pertama bagi Jane untuk mengunjungi ibunya seorang diri karena kakeknya sedang bekerja. Keluarga Van Kalk adalah keluarga yang sederhana dan pekerja keras. Kakeknya bekerja di 2 tempat, yaitu perusahaan Tem Brussels dan sebagai pengontrol di Teater Royal Flemish di Brussels. Pada malam itu, kakek Jane mendapat giliran bekerja malam di Teater Royal Flemish. Ia pulang hanya untuk makan sebelum kembali berangkat bekerja. Jane mengatakan kepada kakeknya jika ia akan berangkat sendiri mengunjungi ibunya karena tidak ingin ibunya khawatir. Karena ia bersama kakeknya sudah berkali-kali melewati jalan menuju rumah ibunya, Jane mungkin telah mengingat rute tersebut. Selain itu, jarak antara rumah kakek dan ibunya tidak terlalu jauh. Ketika ia pergi, Jane mengenakan gaun kotak-kotak putih dengan celemek putih untuk melindungi dirinya dari hawa dingin. Jane juga mengenakan mantel bulu wol berwarna biru tebal yang kerahnya sedikit menyembunyikan rambut pirang indahnya dan sepatu boot kulit. Pada tengah malam di malam yang sama, Joseph Ellenborst, seorang petugas panggung di Teater de Alhambra bersama putranya pulang setelah pertunjukan selesai. Mereka memutuskan untuk melewati jalan yang sepi menuju tempat tinggal mereka di Rue Laeken. Ketika melewati gedung kosong nomor 22 Rue des Hirondelles, mereka menemukan paket besar dibungkus dengan kertas tebal dan diikat erat dengan tali rami ditempatkan di ambang pintu rumah. Karena penasaran dengan paket aneh tersebut, Joseph memerintahkan putranya untuk mencari petugas polisi. Tak lama setelah itu, putra Joseph bersama dengan seorang polisi yang bernama Gustav Vendem dan rekannya Bernoil tiba di lokasi. Ketika polisi mencoba meraba bungkusan tersebut, mereka dapat merasakan rambut dan kulit yang lembut. Polisi kemudian memutuskan untuk membawa paket itu ke kantor polisi Divisi 3 di Place du Nouveau Marché aux Grands. Setibanya di kantor polisi, Kepala Departemen Desmet memeriksa paket aneh itu dan meminta Noel membukanya. Dia memotong tali lalu merobek kertas coklat yang membungkusnya. Awalnya mereka melihat mantel biru, gaun kotak-kotak, dan kain putih yang tampak seperti celemek. Para petugas polisi dengan tatapan biasa saja mengira jika paket tersebut hanya berisi pakaian tua yang kotor. Namun Noel menganggap paket tersebut terlalu berat untuk hanya diisi dengan pakaian. Ia mencoba melepaskan seluruh tali dan kertas pembungkusnya untuk dapat mengetahui dengan jelas apa yang membuat paket tersebut terasa berat. Seketika dinding kantor polisi bergema dengan teriakan ketakutan yang meletus ketika paket itu mengungkap seluruh isinya yang mengerikan. Tubuh seorang gadis kecil yang masih hangat terjatuh ke lantai kantor polisi. Kepala gadis tersebut tertutup celana yang sudah terlepas. Pakaiannya terangkat memperlihatkan 2 mata biru dan mulut yang masih berdarah di bawah kelopak mata yang setengah tertutup. Tidak sampai di sana, polisi segera dikejutkan dengan fakta buruk lain, bahwa
bahwa kedua kaki gadis tersebut telah dipotong dan hilang. Para utusan segera dikirim untuk membangunkan komisaris dan memberitahu jaksa penuntut umum serta media massa. Ketika masih dalam keributan karena penemuan tersebut, dua pria datang ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya gadis berusia 8 tahun bernama Jane. Mereka belum mendengar kabar dari gadis tersebut sejak jam 7 malam. Ia memiliki ciri-ciri berambut pirang, mengenakan gaun kotak-kotak, celemek putih, dan memakai mantel berwarna biru. Sayangnya, ciri-ciri itu sesuai dengan gadis dalam paket tersebut. Segera surat kabar harian menerbitkan edisi khusus yang mengangkat berita penemuan gadis dalam paket tersebut. Warga berbondong-bondong membeli koran untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sangat marah ketika dihadapkan dengan cerita mengenai kondisi gadis berusia 8 tahun itu. Di pagi harinya, banyak orang berkumpul di depan gedung nomor 22 Rue de Hirondelles. François Van Calk pingsan di jalan ketika mengetahui nasib tragis putrinya. Pada malam kejadian, François telah menunggu Jane sendirian. François telah menunggu Jane untuk datang, tetapi putrinya tidak pernah tiba di kediamannya. Investigasi segera dimulai. Otopsi mengungkapkan bahwa gadis itu tidak meninggal karena lukanya, tetapi dia meninggal karena mati lemas setelah mengalami muntah-muntah yang hebat. Lebih tragis lagi, gadis tersebut muntah karena dipaksa meminum alkohol secara berlebihan. Dia juga telah diruda paksa dan mengalami penganiayaan yang kejam sebelum kematiannya yang terjadi antara jam 8 hingga jam 9 malam. Petugas pemeriksa mayat percaya bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus seperti dokter atau tukang daging. Kertas yang digunakan untuk membungkus jenazah gadis itu berasal dari surat kabar Le Soir bertanggal 12 dan 27 Januari tahun 1906. Pemakaman Jane diadakan pada tanggal 11 Februari. Lebih dari 10.000 orang hadir dalam upacara tersebut. Wali kota Émile de Motte memimpin pengambilan jenazah dari kamar mayat di rumah sakit Saint-Pierre dan menemani iring-iringan hingga ke pemakaman. Polisi menjaga peti mati berisi tubuh Jane, sementara banyak orang meneriakkan kemarahannya, mengutuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Jane dimakamkan di pemakaman berhasil di Havre. Polisi dengan bantuan seekor anjing pelacak bernama Vol dan pawangnya mulai mencari pelaku yang tega melakukan perbuatan keji kepada gadis kecil itu. Ketika dibawa ke tempat ditemukannya paket sebelumnya, anjing itu berhenti di gedung nomor 22 tersebut, lalu berjalan ke rumah lainnya dan menggonggong panjang lebar di depan rumah kakek dan nenek Jane Van Calk. Polisi juga memeriksa setiap kanal untuk menemukan kakinya yang masih hilang namun tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 16 Februari, seorang tukang kebun bernama Blanche menemukan dua paket berukuran panjang sekitar 40 cm di Taman Pertanian Kerajaan Stauffenberg. Ketika dibuka, paket itu berisi kaki anak kecil yang diyakini sebagai kaki Jane yang hilang. Sehari sebelumnya, sepatu boot milik Jane juga ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi itu. Polisi telah mengumpulkan beberapa kesaksian mengenai kemunculan terakhir gadis tersebut di jalan. Sayangnya, tampaknya polisi tidak memanfaatkan sepenuhnya semua informasi yang diberikan kepada mereka. Pemerintah Belgia bahkan menawarkan hadiah sebesar 20.000 franc Belgia kepada siapa saja yang dapat mengidentifikasi pelaku dan menawarkan keringanan hukuman terhadap siapapun yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Seorang teman Jane kemudian menyatakan bahwa sekitar jam 7 malam, pada malam kejadian di dekat rumah kakek dan neneknya, Jane terlihat ditemani oleh seorang pria berpenampilan layaknya pria terhormat dan Jane tampaknya mempercayainya. Namun mereka berdua menuju ke arah yang berlawanan dari rumah ibunya. Seorang warga Spanyol dan seorang warga Aljazair ditahan, namun keduanya akhirnya dibebaskan tanpa dakwaan. John Manny, seorang tukang daging magang yang mengemis di jalanan, juga ditangkap tetapi ia juga dibebaskan. Beberapa waktu kemudian, kemeja berdarah ditemukan di Caisse des Wharves. Dr. Nissens dianggap sebagai orang yang menarik perhatian, namun tidak ada petunjuk meyakinkan yang ditemukan. Surat kabar pada masa itu mengkritik kecerobohan dan ketidakmampuan pihak berwenang yang tidak pernah berhasil menyelesaikan kejahatan tersebut. Seorang pengacara Paris, Louis Vranck, memperoleh akses ke file kasus tersebut dan mencatat 29 kejanggalan dalam penyelidikan. Kemudian, ia menerbitkan temuannya pada tahun 1909. Beberapa petunjuk tidak pernah ditindaklanjuti karena berasal dari anak-anak.
Emil Russell, pemilik Glasswet, akan membuka layanan berlangganan untuk membantu mendanai monumen marmer untuk memberikan penghormatan kepada Jane. Dia akan dikenal sebagai malaikat kecil Ruth Hirandels. Jane juga dipandang sebagai simbol kepolosan masa kanak-kanak. Meskipun banyak penangkapan, sistem peradilan tidak pernah mampu menyelesaikan masalah ini dan tidak pernah menemukan pelakunya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.